Halo sobat, izinkan kami memperkenalkan diri. Channel ini membahas kejadian-kejadian yang mengerikan yang terjadi pada suatu hubungan percintaan. Semoga channel ini bisa menghibur Anda. Terima kasih. Halo sobat, cerita kali ini berasal dari Pulau Sulawesi. Ada dua insan melakukan hubungan gelap atau berselingkuh. Kejadian ini menimpa seorang suami. Ia dapati istrinya berpaling ke pria lain. Pada saat itu, ia sedang bertugas di luar kota. Namun entah mengapa, ia tiba-tiba ingin pulang. Perselingkuhan ini dipergoki oleh sang suami di rumahnya sendiri. Kejadian ini sangat seram sobat, di mana sang suami mengambil tindakan yang sangat mengerikan. Apa tindakannya tersebut? Mari kita simak bersama. Penembakan oleh oknum polisi Polrestabes Makassar di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, tim Inafis Polda Sulsel melakukan olah TKP. Seorang anggota TNI ditembak anggota polisi. Penembakan diduga dipicu istri pelaku yang selingkuh dengan korban. Mari kita mulai kisahnya. Ada seorang wanita yang bernama Hasniati, usianya 42 tahun, tidak banyak informasi mengenai beliau. Namun, di masa mudanya, ia sempat menjalin hubungan dengan seorang pria yang bernama Hasanuddin. Hasanuddin merupakan seorang anggota TNI. Selain hubungan mereka sebagai sepasang kekasih, ternyata hubungan mereka adalah kerabat dekat, lebih tepatnya saudara sepupu. Hubungan mereka tidak berlangsung lama, dikarenakan mereka masih sedarah. Dengan berat hati Hasniati harus berpisah dengan Hasanuddin. Singkat cerita, Hasniati bertemu dan menikah dengan Herman yang berusia 47 tahun. Sejak menikah, Hasniati dibawa oleh Herman untuk tinggal di sebuah rumah di daerah Jalan Sungai Kelara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau, Herman, merupakan seorang Polrestabes Makassar yang sudah memiliki pangkat Brigadir Polisi Kepala atau Bribka, yang membuat Herman cukup berat dan sibuk dalam menjalani tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Atas tugas yang beliau emban, membuat Herman jarang pulang ke rumah. Kalaupun beliau pulang, itu pun tidak lama, karena beliau harus mengerjakan tugasnya sebagai Bribka. Hasniati sebagai seorang istri merasa sedih jika harus ditinggal suaminya. Walaupun Hasniati dikaruniai 4 orang anak, Hasniati merasa sepi tanpa kehadiran sang suami. Hubungan Hasniati dan Herman biasa-biasa saja. Semua berjalan dengan baik dan harmonis. Hasniati dikenal sosok istri yang suka melayani suami, dan anak-anaknya berbakti kepada mereka. Di sisi lain, anak-anaknya sudah tumbuh besar dan sibuk dengan dunianya masing-masing. Membuat Hasniati semakin hari, semakin kesepian. Entah siapa yang memulai hubungan Hasniati dan Hasanuddin yang sempat terputus, kini bersemi kembali. Sobat, pada saat itu, Hasanuddin sudah berkeluarga juga. Mungkin sobat bertanya-tanya, apa iya orang sudah tua dan berkeluarga bisa selingkuh juga? Kisah nyata ini, jawabannya. Beginilah kisah ini terjadi. Baik, kita lanjut. Hubungan mereka semakin hari semakin mesra. Keduanya pintar dalam menutupi perselingkuhan mereka. Herman sebagai suami dan polisi tidak mencium kecurigaan pada istrinya karena beliau terlalu yakin akan kesetiaan Hasniati. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, pada suatu hari, tanggal 14 Mei tahun 2020, Herman berpamitan kepada Hasniati untuk bertugas menjalani pengamanan di sebuah bank yang ada di Makassar. Pada saat itu, Herman hanya bertugas dari siang hingga sore. Setelah menyelesaikan tugasnya, beliau pergi ke rumah anaknya yang sudah berkeluarga di Kabupaten Goa untuk mengantarkan barang milik anaknya. Sesampainya di kediaman putranya, Herman melihat anak dan menantunya sangat akur. Mereka saling membantu dalam menyiapkan minuman ataupun makanan ringan untuk orang tuanya. Melihat suasana tersebut, membuat Herman teringat istrinya. Lalu tidak lama kemudian, Herman pun berpamitan pulang. Kemudian beliau pulang menggunakan mobil. Perjalanan dari rumah putranya ke kediaman Herman dibutuhkan waktu sekitar 2 jam. Pada saat itu Herman sangat kangen kepada sang istri. Herman yang sibuk bekerja bukan berarti tidak sayang istri, melainkan hanya fokus menjalankan tugas. Beberapa menit kemudian, tibalah di daerah tempat beliau tinggal, yaitu Jeneponto.
Pada saat beliau hampir sampai di rumahnya, tiba-tiba hujan lebat. Keadaan tersebut membuat beliau memarkirkan mobil di area komplek, pasalnya di depan rumahnya menjadi becek jika hujan. Lalu beliau memutuskan untuk jalan kaki menuju rumahnya. Dari kejauhan beliau merasa heran. Kemudian beliau jalan pelan. Sesampainya di depan pagar, beliau buka secara perlahan, lalu menuju pintu utama. Beliau semakin heran ketika pintu tidak dikunci. Ditambah ada motor yang terparkir di depan rumahnya. Saat itu pukul 10:30 malam. Beliau masuk secara mengendap-endap, lalu ia menuju kamar utama. Dalam keadaan gelap, beliau mendengarkan suara aneh, suara seperti orang sedang melakukan hubungan badan. Herman segera masuk ke kamar dan menyalakan lampu. Pada saat lampu dinyalakan, betapa kagetnya beliau. Beliau melihat istrinya tanpa busana dengan seorang pria yang beliau kenal, yaitu Hasanuddin, yang merupakan sepupu istrinya sendiri. Herman yang emosinya memuncak, mengeluarkan pistol yang beliau bawa. Seketika ruangan tersebut dibanjiri cairan merah. Kemudian Herman pergi untuk menyerahkan diri. Tidak lama kemudian, para warga berdatangan, lalu menghubungi ke pihak kepolisian. Setelah itu, Hasniati dan Hasanuddin dibawa ke rumah sakit yang berbeda. Hasniati dibawa ke rumah sakit Bhayangkara, sedangkan Hasanuddin dibawa ke rumah sakit Pelamonia Makassar. Herman sebagai pelaku dikenakan 2 sanksi, yaitu tindak pidana dan kode etik. Sobat, inilah kisah nyata kali ini. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa sejenak. Semoga otak kita selalu waras. Amin.